Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebelum kita selami video yang penuh hikmah ini, mari kita basahi lisan dan hati kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Semoga dengan berselawat, hati kita semakin terang dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlihat baik tapi terancam neraka, 5 golongan yang wajib kita waspadai. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak kita? Ada orang-orang yang begitu rajin beribadah, tutur katanya santun, bahkan aktif dalam berbagai kegiatan kebaikan. Di mata manusia, mereka adalah sosok teladan. Namun, tanpa sadar, langkah mereka justru mengarah pada bahaya besar, bahkan terancam jurang neraka. Na'udzubillah. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena ada tirai yang menutupi hati mereka dari kebenaran hakiki. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Video ini dari Tafsir Hidayah bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin bagi diri kita masing-masing. Mari kita bahas 5 golongan yang terancam neraka tanpa mereka sadari. Tujuannya, agar kita bisa menata ulang niat, membersihkan hati, dan meluruskan kembali arah hidup kita. Tetaplah menonton sampai akhir, karena sebuah pengingat sederhana hari ini bisa jadi kunci penyelamat kita di hari perhitungan saat penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Kesalehan palsu, jebakan neraka yang tak terlihat. Seringkali kita berpikir, neraka itu hanya bagi mereka yang terang-terangan berbuat dosa besar, pencuri, pezina, atau orang yang nyata-nyata menyekutukan Allah. Padahal, jalan menuju neraka tak selalu kasar dan mencolok. Ada jalan yang begitu halus, terlihat aman, namun sesungguhnya menjerumuskan kita tanpa disadari. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa seseorang bisa saja mengucapkan satu kalimat yang dianggap sepele. Namun kalimat itu justru menjadi sebab dirinya terjerumus ke neraka. Inilah mengapa kita harus selalu mawas diri dan rendah hati. Maka, mari kita renungkan bersama. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk mengevaluasi diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berjalan menuju cahaya ilahi, ataukah hanya merasa begitu, padahal sedang tersesat dalam lingkaran kesombongan dan kelalaian yang tak kita sadari? 5 golongan yang perlu kita waspadai. Mereka yang beribadah, tapi menolak kebenaran saat ditegur. Fenomena ini sering kita jumpai. Seseorang mungkin sangat taat secara lahiriah. Salatnya tak pernah bolong, puasanya terjaga, bahkan rajin berdakwah. Namun, ketika ada teguran yang membawa kebenaran, terutama yang menyentuh egonya, hatinya langsung menolak. Ia bisa tersinggung, marah, atau mencari 1001 alasan untuk membela diri. Padahal, hakikat ibadah adalah tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tidak hanya saat berdiri di hadapannya dalam salat, tapi juga saat kebenaran datang melalui lisan sesama manusia. Kesombongan rohani adalah penyakit hati yang sangat licik, karena ia bersembunyi di balik tumpukan amal kebaikan. Ingatlah kisah iblis. Ia tidak pernah menolak ibadah kepada Allah, namun ia menolak satu perintah saja, sujud kepada Adam, dan disitulah letak kehancurannya. Demikian pula manusia yang menolak teguran tulus, meskipun dibungkus dalil dan kasih sayang. Mereka sedang menapaki jalan yang sama, jalan tertutupnya hati dari cahaya petunjuk. Teguran dalam Islam bukanlah penghinaan, melainkan bentuk cinta dan kepedulian. Allah sendiri pernah menegur para nabinya, karena ia ingin hambanya selalu berada dalam kejernihan niat dan keikhlasan. Jika suatu saat hati kita terasa sakit karena ditegur, jangan buru-buru menyalahkan si pemberi teguran. Mungkin saat itu hati kita sedang dibersihkan, bukan diserang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 206, dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan dalam dirinya yang menyebabkan dosa. Ayat ini menggambarkan betapa ibadah bisa terus dilakukan, namun karena kesombongan, teguran kebaikan justru dianggap serangan. Ini adalah bentuk penolakan hidayah yang tak kasat mata, namun sangat berbahaya. Maka saudaraku, jika suatu hari ada yang menasihati kita dengan tulus,
Jangan pandang siapa yang menyampaikan. Lihatlah siapa yang menyapa kita lewat lisan orang itu. Bisa jadi Allah sedang mengetuk pintu hati kita untuk mengangkat derajat kita lebih tinggi. Jangan sampai kita menolaknya karena terlalu sibuk membela ego pribadi. Wallahu a'lam. Mereka yang menghalalkan cara demi tujuan baik. Dalam perjalanan menuju kebaikan, seringkali kita tergoda untuk mempercepat hasil dengan cara yang tidak diridai Allah. Berdalih, demi maslahat umat, kita mulai melonggarkan batas antara halal dan haram. Maka, muncullah kebohongan demi dakwah, penipuan demi sedekah, atau bahkan kezaliman yang dibungkus label agama. Padahal, Islam adalah agama yang menuntut kesucian tujuan dan kesucian jalan. Tujuan yang baik sama sekali tidak membenarkan cara yang batil. Kaidah fikih yang agung mengatakan, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak membenarkan cara. Artinya, meskipun niat kita baik untuk menyebarkan kebaikan, jika langkah yang diambil melanggar syariat, maka kebaikan itu justru bisa berubah menjadi sumber kehancuran. Dakwah yang dibangun di atas kebohongan hanya akan menghasilkan umat yang rapuh. Sedekah yang diperoleh dengan cara zalim akan membakar habis keberkahan itu sendiri. Rasulullah SAW adalah contoh teladan paling mulia dalam hal ini. Beliau tidak pernah menyimpang dari kejujuran, bahkan dalam situasi genting sekalipun. Saat perang, saat ditekan, bahkan saat harus kehilangan dukungan, beliau tetap kokoh berjalan di atas cahaya kebenaran. Karena beliau tahu, Allah tidak melihat hasil akhir semata, tapi melihat kesetiaan kita dalam menjaga nilai-nilainya. Saudaraku, terkadang kita merasa benar karena niat kita baik. Namun, Allah tidak hanya menilai niat, Allah juga menimbang setiap langkah yang kita ambil. Berhati-hatilah, jangan sampai dalam upaya kita menegakkan agama, justru kita melanggarnya. Kebaikan sejati adalah yang mendatangkan ridha Allah, bukan sekadar tepuk tangan manusia. Jika hari ini kita tergoda untuk menempuh jalan pintas yang praktis namun haram, ingatlah. Keberkahan tidak akan pernah tumbuh dari akar yang rusak. Jalan menuju surga tidak pernah dibangun dengan kebohongan, manipulasi, atau kezaliman, bahkan atas nama dakwah sekalipun. Mereka yang sibuk menilai orang lain, tapi lalai pada diri sendiri. Salah satu penyakit hati yang paling tersembunyi adalah perasaan menganggap diri sebagai penjaga kebaikan. Padahal, tanpa sadar kita justru sibuk menguliti dosa orang lain, sementara lalai terhadap aib dan kekurangan diri sendiri. Inilah orang yang matanya tajam melihat keluar, tapi buta ke dalam. Ia gemar menilai, mengomentari, bahkan memvonis orang lain, padahal jiwanya sendiri belum bersih dari penyakit. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dengan sindiran tajam, "Kamu melihat kotoran kecil di mata saudaramu, tetapi lupa ada balok di matamu sendiri." Asy'ar Bukhari. Fenomena ini semakin nyata di era media sosial. Begitu mudahnya seseorang berubah menjadi hakim di kolom komentar, membahas keburukan orang lain seolah dirinya sudah suci. Padahal, dalam pandangan Allah, siapapun yang sibuk mencari aib orang lain justru akan dibiarkan terjatuh dalam dosa yang lebih besar. Mengapa? Karena ia lupa bercermin, lupa bermuhasabah, dan merasa bahwa menegur orang lain sudah cukup untuk menutupi kekosongan dirinya. Agama ini mengajarkan introspeksi, bukan sibuk menghakimi. Orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru lebih banyak menangis karena dosa sendiri, bukan sibuk menertawakan dosa orang lain. Hati yang tercerahkan akan berkata, "Bagaimana aku bisa menasihati jika hatiku sendiri masih penuh penyakit?" Justru orang yang benar-benar ingin memperbaiki umat akan memulai dengan memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Mereka yang menertawakan dosa, tapi tidak menyesalinya. Saudaraku, salah satu tanda kerasnya hati adalah ketika dosa tak lagi membuat kita takut, bahkan menjadi bahan candaan. Di era digital hari ini, tak sedikit yang menjadikan maksiat sebagai lelucon. Video zina dijadikan hiburan, ujaran kotor dinormalisasi dalam komedi, dan kekeliruan moral disebarkan seolah hanya konten lucu. Padahal, tertawa di atas dosa bukan hanya menggugurkan kepekaan rohani, tapi juga memadamkan cahaya iman di dalam dada.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap dosa, meskipun kecil, akan meninggalkan titik hitam dalam hati. Dan ketika titik-titik itu dibiarkan menumpuk tanpa istighfar dan penyesalan, maka hati akan tertutup dan sulit menerima kebenaran. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dosa tidak hanya dilakukan, tapi dibanggakan, disiarkan, diviralkan, bahkan dijadikan identitas. Dalam kondisi itu, bukan hanya dosa yang terjadi, tapi hilangnya rasa malu di hadapan Allah. Padahal, salah satu tanda iman adalah merasa hina ketika bermaksiat, bukan justru menjadikannya konten publik. Jika tawa atas dosa sudah menjadi kebiasaan, itu tanda bahwa hati sedang sekarat dan perlu diselamatkan segera. Saudaraku, tawa itu memang ringan, tapi jika ia keluar saat sedang memandang dosa, maka itu bisa menjadi saksi yang memberatkan di hari hisab. Kita tidak sedang diajak untuk murung, tapi diajak untuk menjaga rasa takut yang sehat. Takut kehilangan iman, takut membuat Allah berpaling, dan takut mati dalam keadaan belum sempat bertaubat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Jika seseorang meninggal dengan membawa rasa takut kepada Allah, maka aku berharap ia akan bertemu Allah dalam ampunan. Tapi jika seseorang meninggal dengan perasaan aman dan merasa pasti dicintai, aku khawatir ia akan bertemu Allah dalam kemurkaan." Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kita. Bisa jadi, video dari Tafsir Hidayah ini jadi sebab hidayah untuk satu hati yang hampir terlewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.